Anies Baswedan itu pengkhianat. Itu dia. Wapres Gibran Rakabuming Raka berjumpa dan bertemu langsung dengan Bapak SBY yang tentu saja didampingi oleh Pak Menteri AHY secara langsung, dan pertemuan berjalan dengan sangat-sangat akrab, sangat-sangat santun, dan kita melihat bagaimana adab Mas Wapres kepada tokoh senior sekelas Pak SBY ini benar-benar sangat-sangat luar biasa. Kemudian dalam sebuah kesempatan lain rekan-rekan, ternyata ada tamu yang tidak diundang, ada orang yang tiba-tiba nyelonong. Namun di sini kita patut apresiasi bagaimana langkah yang cerdas serta tegas dari jajaran Partai Demokrat. Kenapa rekan-rekan? Karena Partai Demokrat langsung memberikan klarifikasi bahwasannya Anies datang ke acara open house-nya Pak SBY itu tanpa diundang, meskipun kita semua tahu bahwa acara tersebut memang acara internal dan ada beberapa tokoh eksternal yang diundang dan hadir rekan-rekan. Namun perlu dicatat bahwa tokoh-tokoh tersebut datang karena mendapat undangan. Namun ternyata yang menjadi perbincangan di jagat maya ini seorang Anies ini datang secara langsung rekan-rekan. Maka dari itu ya tidak heran ketika banyak pihak yang membandingkan sikapnya Anies pada saat sebelum Pilpres dan sesudah Pilpres, terutama pada saat ini, pada saat Pak AHY sudah bergabung dalam lingkaran koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus yang tentu saja di bawah naungan langsung Pak Prabowo Subianto. Nah, maka dari itu Partai Demokrat mengkonfirmasi dan mengklarifikasi bahwasanya Anies ini tidak diundang tapi tetap diterima dengan baik. Artinya kita melihat bagaimana sikap kebesaran jiwa dari jajaran Partai Demokrat, dari Pak SBY dan juga Pak AHY yang menerima dengan baik tamu tersebut, meskipun kita tahu bahwa latar belakangnya pada saat Pilpres ini kan cukup mengecewakan rekan-rekan. Bahkan ada sebagian yang mengatakan ini mohon maaf, ini sosok Anies ini pengkhianat rekan-rekan, karena ketika wacananya dan indikasinya kemudian diskusi obrolan sudah sangat-sangat kuat untuk cawapresnya Pak AHY, tiba-tiba apa yang terjadi rekan-rekan juga tahu sendiri. Maka dari itu rekan-rekan, kita melihat bagaimana kebesaran hati dari Pak AHY, dari Pak SBY, ya ini sangat-sangat luar biasa, terutama dalam momentum Idul Fitri di hari yang suci. Maka dari itu ayo deh kita lihat bagaimana para pemimpin muda ini mulai sepertinya mengguncang panggung politik tanah air, terutama Pak Gibran Rakabuming Raka dan juga Pak AHY. Ayo deh kita kaji bersama. Partai Demokrat buka suara soal hadirnya mantan Capres 2024 Anies Baswedan saat acara Halal Bihalal di Puri Cikeas, Jawa Barat pada Sabtu 21 Maret 2026. Jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra membenarkan kehadiran Anies Baswedan ke kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Jubir Partai Demokrat mengakui bahwa Anies Baswedan memang tidak diundang secara khusus dalam agenda tersebut. Jelangkung, jelangsit, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Mas Anies. Sedikit. Nanti kalau dibantah saya bantah lagi. Nggak Nanti apa-apa. nggak selesai. Biasa. Pasti saya punya alasan untuk membantah. Iya nggak apa-apa, biar panjang aja biasa. Jangan panjang karena ini kita udah Ini waktu sudah mau udah berakhir. habis. Ya nggak apa-apa. Jadi pertama Pak Karni soal kata-kata pengkhianat, dari tadi saya megang mic ini tidak memproduksi itu. Tapi kalau harus kemudian saya mengatakan memang Anies Baswedan itu pengkhianat, itu dia. Ya saya kira Karena kan hal dipancing itu Gus nggak Coy usah kita tadi. perdebatkan lagi. Alasannya tentu kan ada. Itu dari sudut pandang kami nih, sama seperti tadi teman-teman PKB mengatakan soal pengubahan nama itu tentu dari dua sudut pandang itu. Alasan kami begitu, karena ini kan kaitannya hubungan antara kami dengan Anies Baswedan itu. Jadi kalau Aniesnya hadir di sini atau juru bicara Aniesnya pas. Jadi pure memang hanya untuk memperbaiki relasi atau melihat potensi politik yang dimiliki oleh Demokrat? Baik, bisa dua-duanya sekaligus. Jadi karena ini persoalan fenomena sosial, turunannya fenomena komunikasi. Jadi tidak ada tindakan komunikasi di ruang hampa. Hanya katakanlah memperbaiki hubungan atau hanya untuk politik. Itu bisa sekaligus. Tapi Demokrat membacanya sangat baik sekali, sangat luar biasa sekali. Artinya suatu kalimat yang sangat
satu kata yang disebut tidak diundang. Apa sih makna dari kata tidak diundang itu yang mungkin tercermin secara politik dan juga secara komunikasi publik? Baik, bahwa kehadiran Anies, tanda kutip, bukanlah diinisiasi pihak Demokrat. Itu pesan yang mau disampaikan, makna itu. Beda kalau itu diundang, berarti inisiator dari Demokrat. Ini tidak. Artinya Anies sendiri yang berkeinginan datang ke sana. Tentu sebagai budaya ketimuran, bahwa pas Lebaran semua orang pasti diterima lah. Andaikan pun saya datang ke sana pasti diterima. Sayangnya apakah saya duduk dengan satu meja dengan Pak SBY belum tentu. Tapi Anies berada di posisi yang katakan satu meja kan, mereka itu berhadapan-hadapan. Artinya apa? Bahwa SBY sangat menghormati tamu-tamu yang hadir siapapun itu. Tetapi bukanlah untuk tujuan politik yang akan datang. Karena bagaimanapun menurut saya Demokrat pasti lebih mendekat kepada Prabowo, karena bagaimanapun sudah bagian dari pemerintah, daripada mendekat ke Anies di 2029. Sudah artinya ke sana, lebih dekat ke sana, walaupun memang nanti akan lebih cair lagi. Demikian. Ini ada yang lucu, yang belakangan ramai diperbincangkan di jagat maya. Presiden RI ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY mengadakan acara halal bihalal di Cikeas pada Sabtu 21 Maret kemarin. Maka datang deh tuh sahabat-sahabat Pak SBY dan kader-kader Partai Demokrat. Ya, semua berjalan sebagaimana mestinya aja lah. Tiba-tiba teman-teman, momen baik ini menjadi menggelitik. Karena turut hadir dalam acara tersebut seorang tamu yang kemudian terkonfirmasi bahwa beliau tidak diundang. Siapa lagi kalau bukan Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Anies datang ke acara petinggi partai yang kader-kadernya menuturkan kepada saya bahwa mereka merasa telah dikhianati oleh Pak Anies pada Pilpres 2024 lalu. Tapi kayaknya bukan ke saya aja deh kader-kadernya ngomong kayak gitu ya. Setelah saya cari di media-media nasional, mereka juga sudah mengungkapkan perihal pengkhianatan tersebut ke khalayak ramai. Jadi dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Pak Tengku Rifki Harsya menyebut Pak Anies sebagai pengkhianat. Itu terjadi pada tanggal 31 Agustus 2023 lalu. Jadi Pak Tengku bilang begini, rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan piagam koalisi yang telah disepakati ketiga parpol. Gak cuma di situ, Pak Tengku kemudian mempertegas lagi, katanya termasuk pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh bakal capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan. Nah, pada Lebaran kemarin ketika Pak SBY, Mas AHY, dan kawan-kawan Partai Demokrat mengadakan halal bihalal, Pak Anies dengan tidak merasa bersalahnya datang ke petinggi partai yang pernah dikhianatinya itu tanpa undangan. Ini artinya Pak Anies mendengar akan ada acara di kediaman Pak SBY di Cikeas, lalu berinisiatif untuk datang sendiri. Lumayan tebal juga nih konstruksi kulit wajah Pak Anies. Jadi kenapa saya yakin Pak Anies nggak diundang? Ya karena dikonfirmasi oleh pihak Demokratnya sendiri. Dikutip dari kantor berita liputan6.com, Wasekjen Partai Demokrat Bang Renanda Bakhtar mengaku panitia tak mengundang Pak Anies di acara tersebut. Mas Renanda juga bilang bahwa acara silaturahmi ini memang bukan khusus untuk Partai Demokrat aja. Itu sebabnya sejumlah tokoh juga tampak hadir di Cikeas. Misalnya seperti Prof. Jimli atau Mbak Yeni Wahid itu hadir. Namun untuk dua nama itu memang ada dalam daftar tamu undangan. Jadi ini antara dua ya, satu kader Partai Demokrat atau bukan kader Partai Demokrat tapi diundang oleh panitia. Nah ini Pak Anies udah bukan kader Partai Demokrat dan gak diundang tapi still yakin datang ke acara. Dalam politik ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak bertujuan. Sontak ramai spekulasi bahwa kedatangan Pak Anies ke Cikeas bertujuan untuk memulai initial communication atau komunikasi awal. Ya, komunikasi yang bertujuan untuk 2029 nanti. Komunikasi yang pernah rusak akibat Partai Demokrat dikhianati oleh Pak Anies.
Belakangan teman-teman, jubir Pak Anies, ya dia bilang kehadirannya cuma untuk silaturahmi biasa. Ya sambil diberikan tutur kata yang memuja-muji Partai Demokrat lah. Tapi yang lucu, kedatangan Pak Anies dengan senyum-senyum tersebut membuat Mas Herzaki, salah satu orang yang paling dekat dengan Mas AHY, harus melakukan klarifikasi. Mas Herzaki mengatakan bahwa semua orang boleh datang dan kedatangan Pak Anies memang tanpa undangan. Dan yang paling penting nggak ada pembicaraan khusus, terutama terkait politik kekuasaan. Lebih tepatnya Mas Herzaki bilang begini, tidak perlu diartikan atau dibawa kemana-mana, apalagi sampai diarahkan ke rencana koalisi ke depan, ataupun urusan pemilu, kejauhan itu mikirnya. Itu kata Mas Herzaki. Ya tentu saja wajar ya kalau Partai Demokrat merasa perlu untuk menjaga stabilitas koalisi yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Ya, apalagi Pak Anies bukan cuma pernah mengkhianati Partai Demokrat, tapi juga pernah mengolok-olok Pak Prabowo dengan memberi nilai 11 dari 100 ya terhadap kinerja Pak Prabowo waktu masih menjadi Menhan. Mas Anies, biar apa sih? Kok bisa sampai segininya merepotkan orang lain? Udah dianggap pengkhianat, kemudian merepotkan yang dikhianati pula. Bicara pengkhianatan Pak Anies, sebetulnya bisa dilihat dari rekam jejaknya teman-teman. Pendukung Pak Jokowi sudah jelas menganggap orang yang pernah menjadi menteri Pak Jokowi tersebut pengkhianat. Pak Anies semasa menjadi gubernur sering berstatement seperti memojokkan gubernur sebelumnya yaitu Pak Jokowi. Bahkan dalam mengendalikan krisis COVID pada 2020 lalu, Pak Anies suka banget bikin kebijakan DKI yang nabrak-nabrak sama kebijakan pemerintah pusat. Saat itu Pak Anies adalah gubernur, Pak Jokowi adalah presiden. Sementara Pak Prabowo teman-teman kurang merasa dikhianati apa ya. Setelah mengangkat Pak Anies pada Pilgub DKI 2017 lalu, kemudian ketika Pilpres 2024 malah Pak Anies yang paling sering ya melemparkan sentimen-sentimen negatif ke Pak Prabowo. Bahkan kawan-kawan di Partai Gerindra menganggap Pak Anies sudah mengangkangi janjinya sendiri untuk nggak nyapres kalau Pak Prabowo nyapres. Kemudian setelah itu ada Partai Demokrat yang juga merasa dikhianati. Jadi wajar aja kemudian Pak Anies ditinggalkan begitu pertemuan kepentingannya dengan para parpol udah selesai. Seperti PKB misalnya yang merapat ke koalisi Prabowo ketika Pilpres selesai. Setidaknya Caimin yang dulu menjadi cawapres ya Pak Anies ya, kini tergabung dalam kabinet Merah Putih. Nggak ada sikap yang paling pas selain bersikap pragmatis pada orang yang super pragmatis. Salah-salah, terlalu percaya malah dikhianati, seperti contoh-contoh sebelumnya. Akhir kata, sikap legowo Pak SBY yang tetap menerima Pak Anies secara bermartabat di acaranya ini mengingatkan saya pada kalimat seorang stoik dari Romawi kuno, Marcus Aurelius. Beliau katakan, "So other people hurt me, that's their problem. Their character and their actions are not mine. What is done to me is ordained by nature. But what I do by my own." Jadi orang lain menyakiti saya, itu masalah mereka. Karakter dan tindakan mereka bukanlah milik kuasa saya. Apa yang dilakukan kepada saya telah ditakdirkan oleh alam. Apa yang saya lakukan itu baru kehendak saya sendiri. Selamat Pak SBY dan Partai Demokrat. Bagi saya, Anda menang. Tapi ternyata yang selama ini, mohon maaf nih, pendukungnya Mas Anies kan selalu mengata-ngatai, mohon maaf, quote and quote, capres-capres lain, petugas partai, kan begitu. Loh mohon maaf, ini petugas partai juga loh gitu. Ini kan ini menyedihkan. Nah ini, dan yang terakhir Mbak, yang kami sangat sedih dan kecewanya adalah sampai dengan detik ini ya Mbak, tidak ada satupun telepon WA Mas Anies ke Mas AHY. Padahal waktu Mbak Puan mau ketemu kami, ya kami sampaikan ini mau ada ketemu diskusi saja. Malam-malam nelpon, pagi-pagi nelpon, baru balik langsung datang diskusi panjang lebar. Bersama kami lah kita nih, kata ibu saya kita nih cocok jadi capres dan cawapres, kata ustadz saya kita nih cocok jadi capres dan cawapres. Begitu udah ke pelaminan bawa yang lain, tahu yang lama pun dilupakan gitu, ditelepon pun tidak gitu loh. Itu dilupakan. Di mana etikanya ini? Ini kami sayangkan. Itu kecewaannya dari Bung Herzaki. Saya rasa memang sudah sejak lama ya kita mengantisipasi bahwa pada titik tertentu satu persatu akan akhirnya mengungkapkan kesalahan-kesalahan mereka. Karena kesalahan-kesalahan mereka ini, maksud saya mereka itu adalah mereka yang menuduh adanya ijazah palsu Pak Jokowi.
itu kebohongannya atau tuduhannya itu jelas-jelas memiliki begitu banyak cacat, kelemahan yang tinggal menunggu waktu saja sebelum itu semua dibongkar kan. Tapi sebelumnya kan dia ngomong saya rela mati daripada harus apa itu pernyataan minta maaf lah Pak. Ya, ini sampai sekarang kan yang masih juga bertahan tuh adalah temannya Mas Warsa ini. Roy. Roy Suryo sampai sekarang masih tetap lanjut 99% masih gitu aja. Saya masih menganggap bahwa itu ijazah palsu. Rismon ini sebetulnya adalah orang yang tidak pernah lulus dari Yamuji dan kemudian dia itu adalah orang yang pernah memperoleh beasiswa dari Yamuji. Terus dan kedutaan Jepang itu seharusnya bisa menuntut Rismon untuk mengembalikan semua dana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Jepang Rismon karena dia tidak pernah lulus dari gelar doktor. Jadi ada kesepakatan waktu itu antara pemerintah Jepang dengan siapapun penerima beasiswa agar kalau kalian tidak menyelesaikan pendidikan Anda, ya Anda harus kembalikan uang yang sudah kami keluarkan. Bapak yang sudah dari rumah sakit masih dalam keadaan selalu kesini masih pakai kateter mas. Oh iya. Jadi 1 hari keluar dari hospital, pulang ke apartemen masih menahan rasa sakit lalu kesini. Jadi punya memori. Kalau ini lukisan pakai jari-jari tangan, lalu pacitan. Jadi saya datang ke sana di depan lautnya itu, tulisnya itu dengan tangan dan jari itu tetap pulang ke pacitan, saya teruskan di rumah. Jadi 2 hari lah. Itu dengan pernah pindah ke Boyolali, ini Merapi, jadi settle, namanya kecamatan Selong. Jadi antara Merapi, Merbabu, Salukes juga dari sana dengan jari-jari tangan juga. Nggak pakai kuas, langsung pakai tangan. Jari-jari atau pisau kecil-kecil. Alhamdulillah. Inilah keseharian saya lebih banyak melukis karena kehilangan itu Ani tidak mudah bagi saya inilah. Saya sambil membina bola voli dan kemudian tapi cuti dulu karena lagi turun gunung untuk kampanye. Saya 12-13 bulan nggak lukis, berhenti dulu, nanti setelah kalau bagus jalan. Nah itu dia rekan-rekan, kita telah melihat bagaimana mengkonfirmasi, mengklarifikasi. Saya rasa ini sikap yang luar biasa juga. Bukan apa-apa rekan-rekan, di sini kan kita melihat bagaimana informasi ini dapat menyebar dengan cepat. Maka dari itu Partai Demokrat langsung memberikan konfirmasi bahwasanya pihaknya tidak berniat mengundang Pak Anies, tapi Pak Anies datang meskipun tanpa diundang, tentu dong sebagai warga negara yang baik, sebagai manusia yang tentu saja menjunjung tinggi etika dan adab, memperlakukan dengan baik pihak-pihak yang memang datang ke dalam acara open house tersebut, meskipun sekali lagi ditegaskan tanpa undangan. Ini artinya kan bisa dikatakan kok seperti main nyelonong aja. Kita tahu bahwa acara tersebut adalah acara yang baik dan bisa diikuti tentu saja dalam momentum suci Idul Fitri dan halal bihalal. Tapi kan ini ada sebuah prosedur tersendiri rekan-rekan, ada sebuah undangan, berarti pihak-pihak yang datang tentunya internal Demokrat dan pihak-pihak luar yang memang mendapatkan undangan langsung dari jajaran kepengurusan partai tersebut. Nah di sini kita melihat bagaimana forum tersebut kalau kita tidak diundang, pertanyaannya apakah kita paksa datang atau tidak, meskipun kita sangat ingin rekan-rekan misalnya bertemu dengan yang bersangkutan, seperti misalnya ada Pak SBY, ada Pak AHY, ada yang lainnya, tokoh-tokoh lain, tapi kan ini ternyata ada pembicaraan dan ada prosedur undangan. Nah disinilah kita memang melihat ini apakah ada intrik-intrik politik usai KO telak di Pilpres 2024 atau ya
ada intrik lain. Maka dari itu ketika Demokrat memberikan klarifikasi dan konfirmasi, oh ini sangat luar biasa sekali. Artinya langsung menetralisir keadaan politik yang tentu saja kalau dilihat posisinya rekan-rekan, kita semua tahu bahwa rekam jejak antara Anies dan juga Pak Prabowo, kita semua tahulah bahwa Anies memberikan nilai yang seberapa untuk Pak Prabowo, bagaimana saat debat. Nah kan, kemudian rekan-rekan, tiba-tiba partai yang notabene berada di dalam lingkungan Koalisi Indonesia Maju Plus dalam sebuah acara, ada Anies, ini ada apa? Apakah ada pembicaraan politik? Ternyata tidak, bahkan datang pun tanpa diundang. Artinya kita melihat, waduh, sepertinya ini ada yang malu telak kalau begini rekan-rekan, karena dibongkar loh tanpa undangan. Nah, kalau menurut Anda bagaimana nih rekan-rekan? Apakah tidak punya malu atau itu hanya ingin ngebet silaturahmi? Nah, ayo deh kita diskusi di kolom komentar.